Finally, smartphone gaming yang satu ini masuk juga ke Indonesia. Yes, yang gue maksud ini adalah HP gaming terbaru dari Nubia Indonesia nih, yaitu Nubia Neo 5 GT 5G yang bawa sebuah gebrakan sebagai smartphone gaming mid-range pertama yang bawa teknologi built-in fan cooler. Nah, smartphone ini mengingatkan gua sama saudaranya atau tepatnya kakaknya, yaitu Red Magic 11 Pro yang udah pernah kita bahas juga. Cuman yang membedakan Nubia Neo 5 GT 5G ini tuh harganya cuman sepertiganya aja nih guys, yaitu mulai dari 5.999.000. Nah, kebetulan juga gue tuh udah icipin si Nubia Neo 5 GT 5G ini selama kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue bakal kupas tuntas nih, kira-kira gimana rasanya pakai smartphone gaming yang satu ini. Jadinya pastiin buat teman-teman yang penasaran sama Nubia Neo 5 GT ini bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama, ini adalah pembahasan kita tentang Nubia Neo 5 GT 5G. Dan langsung aja, check this out. Oke, untuk membuka video ini mungkin kita bakal mulai dulu ngebahas smartphone ini dari aspek desainnya dulu nih. Yang jujur, somehow ini tuh mirip banget sama Red Magic 11 Pro yang udah pernah kita bahas. Kalau kita lihat, desainnya ini tuh gaming banget plus kayak ala-ala transparan gitu, khususnya di varian warna Stellar Silver ini. Dan yang gue suka, ini tuh backdoornya bener-bener flat guys, gak ada bump sama sekali. Yang efeknya bikin grip waktu di tangan pas lagi gaming tuh bener-bener gak kedistraksi sama sekali. Sama kehadiran bump kamera yang biasanya berpotensi mengganggu. Sama juga, meskipun secara tampilannya ini mirip sama Red Magic 11 Pro, tapi secara grip di tangannya, gue tuh jauh lebih suka pegang Nubia Neo 5 GT ini. Soalnya secara bentuknya, kalau kita ingat Red Magic 11 Pro itu punya desain yang bener-bener ngotak banget. Secara bodinya, Neo 5 GT itu desainnya punya sudut-sudut yang lebih rounded gitu guys. Yang efeknya bikin kalian waktu lagi main game, gripnya tuh jadi lebih nyaman dan ngejangkau Neo triggersnya juga jadi lebih mudah. Lalu yang jadi gebrakan juga, yang seperti tadi kita bahas, smartphone ini juga bawa teknologi yang sama kayak Red Magic, yaitu built-in fan dengan RGB yang bisa kita atur. Dan ini tuh yang gua suka, kipasnya nggak cuman sekedar ada aja loh guys, tapi beneran berfungsi, bahkan bisa berputar up to 18.600 RPM. Terus yang gue suka, Nubia Neo 5 GT ini di tombol powernya juga ada aksen merah yang bikin smartphone ini jadi lebih berkarakter. Meskipun sebenarnya gue agak menyayangkan Nubia Neo 5 GT 5G ini tuh nggak dilengkapin sama lubang earphone jack 3,5 mm. But again, gue appreciate banget langkah Nubia yang berani bawa teknologi built-in fan di smartphone kelas mid-range-nya. Dan lanjut juga ke bagian depannya, ternyata smartphone ini tuh juga bawa spesifikasi layar yang cakep juga loh. Well, memang kalau kita lihat secara desainnya, layarnya ini tuh meskipun kelihatannya bezelnya tipis, tapi ini tuh belum yang simetris banget di semua sisinya. Tapi kalau kita ngomongin soal spesifikasi layarnya, ini tuh udah oke banget loh. Pakai layar 6,8 inci AMOLED 1.5K dengan refresh rate 144 Hz. Well, ini sih menurut gue mau dipakai ngapain aja, mau dipakai nonton, layarnya udah oke banget karena kelihatan bright, tajam dan juga cukup vivid. Begitu juga buat teman-teman yang suka gaming, touch responnya juga bagus banget nih. Bahkan adik gua yang pro player game FPS itu udah coba smartphone ini dan katanya layarnya tuh responsif banget. Begitu juga dengan Neo Triggers 5.0-nya. Dan menurut gua ini tuh bakal jadi kombinasi yang culture parah sih buat teman-teman penikmat game FPS di Nubia Neo 5 GT ini. Dari segi haptiknya pun gue juga cukup surprise karena ini empuk banget buat dipakai ngetik, plus juga punya stereo speaker yang secara kualitasnya udah cukup bagus. Meskipun kalau kita ngomongin soal speakernya, gue punya sedikit catatan sih. Untuk HP gaming, menurut gue speaker bawahnya ini tuh lebih dominan ketimbang sama speaker di bagian atasnya.
Nah, lanjut ke aspek berikutnya yang udah kita tunggu-tunggu nih. Kira-kira gimana soal performa dari Nubia Neo 5 GT ini? Well, sebelum lanjut, gue pengen kasih tahu dulu dapur pacunya. Smartphone itu dibekali sama MediaTek Dimensity 7400 dengan RAM mulai dari 8GB atau 12GB dengan storage 256GB. Dimana hardware-nya ini juga diintegrasikan dengan MyOS berbasis Android 16 nih. Yang secara fitur gamingnya ini tuh menurut gue ada banyak banget. Fitur-fitur yang ada di Red Magic 11 Pro kayak Game Space 5.0 juga ada di smartphone yang satu ini. Dan fitur ini tuh menurut gue berguna banget loh buat para gamers. Terutama buat teman-teman yang pengen atur mode performa, sensitivitas layar, Real Triggers 5.0-nya, bahkan nyalain kipas pun juga bisa diatur di Game Space 5.0 ini. Well, untuk performanya pun juga udah dijajal sama adik gue yang pro player game FPS, dan dia mengakui kalau main Delta Force di smartphone itu bener-bener nyaman banget. Soalnya secara performanya ini tuh bisa berjalan super stabil di 90 fps, plus dari segi touch responnya, even Neo Trigger-nya ini tuh beneran satset banget, yang bikin mobilitas permainan waktu war itu jadi jauh lebih lancar. Nah, tapi karena gua nggak berbakat main game yang berjenis FPS, jadinya gua cobainnya game yang bertema open world RPG. Dan surprisingly, gue cukup terkejut guys. Karena biasanya kalau di game ini, Dimensity 7400 itu cuma bisa dapetin 30-40 FPS. Tapi yang mengejutkan di Neo 5 GT ini secara gameplaynya ternyata ada di range FPS yang lebih tinggi guys. Yaitu di 40-50 FPS dengan suhu yang relatif aman berkat kehadiran built-in fan-nya. Jujur, ini secara experience-nya menurut gue di kelas mid-range udah top notch banget. Cuman kalau barusan kita ngomongin soal gaming, kira-kira untuk pemakaian sehari-hari gimana nih UI-nya? Enak apa kagak? Nah, kebetulan sekarang gue pengen ngebahas dari segi UI-nya karena smartphone itu ternyata collab juga secara eksklusif sama Delta Force yang tadi game FPS yang udah sempat kita coba. Dan out of the box, smartphone itu bakal punya tema home screen yang ada nuansa Delta Force-nya gitu guys. Tapi kalau seandainya teman-teman kurang suka sama nuansa Delta Force kayak gini, teman-teman juga masih bisa ubah temanya di setting yang preset tampilan itu ada banyak banget. Bahkan kalau mau ala stok Android pun juga bisa. Dan gue pribadi pun juga pilih varian tema yang stok Android ini guys. Karena looks-nya tuh jadi kelihatan lebih clean dan lebih cocok aja sama selera gue. Terus gak lupa juga ngomongin soal fitur-fitur AI-nya, meskipun ini adalah smartphone gaming, tapi ternyata Nubia tuh kasih fitur AI yang lumayan banyak di Nubia Neo 5 GT 5G ini. Kayak contohnya fitur-fitur seperti Live Translate, Cam Alert, AI Transcript, bahkan Magic Eraser, itu tuh semua tersedia di Nubia AI ini dan bisa teman-teman explore nih guys. Bahkan buat gaming pun ada juga AI tersendirinya, yaitu AI Copilot Demi 2.0, di mana di dalamnya ini ada fitur-fitur seperti Gaming Coach, Demi Auto Chat, dan juga Gaming Chatbot nih guys. Well, memang dari segi hardware sama softwarenya di sini kelihatan banget kalau Nubia makin serius ngegarap smartphone mereka di kelas smartphone gaming. Dan di sini yang gue suka si Nubia Neo 5 GT ini tuh nggak cuma jago soal performanya aja guys, tapi dari segi baterai sama chargingnya pun juga udah mantep banget. Karena bawa baterai 6210 mAh dual cell battery plus punya kemampuan charging di 80 watt dengan bentuk kabel L yang unik banget nih guys, dan udah tersedia langsung di dalam paket pembeliannya. Nah, dengan baterai segede ini untuk pemakaian satu harian penuh, ini udah aman banget, bisa dipakai dengan screen on time 6-7 jam dengan pemakaian casual dengan kombinasi gaming. Dan kalau baterainya habis pun, untuk ngecas smartphone ini tuh udah lumayan cepet guys. Cuman butuh kurang lebih sekitar 1 jam aja untuk ngecas smartphone ini dari 0 sampai 100%. Terus gak lupa juga fitur pendukung seperti bypass charging juga udah tersedia di Nubia Neo 5 GT ini. That's why kalau kita ngomongin soal performance, baterai sama chargingnya, gue tuh no complain lah. All good buat Nubia Neo 5 GT ini. Nah, tapi berlanjut ke aspek berikutnya, menurut gue disinilah letak kekurangan dari Nubia Neo 5 GT ini, yaitu di sektor kameranya. Dimana bisa dibilang ini tuh cukup wajar sih, karena memang sektor kamera bukanlah fokus utama dari Nubia Neo 5 GT ini. Setup kamera sendiri, teman-teman bisa lihat di layar berikut, kamera utamanya 50 megapiksel plus depth sensor 2 megapiksel dan punya kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Dimana secara hasil fotonya menurut gue sih ini bisa dibilang sekedar lumayan aja lah untuk smartphone di kelas mid-range.
Dari segi detail sama warnanya, menurut gua memang ini masih cukup bagus dan juga cukup banget untuk dipakai sehari-hari. Meskipun at some point gue tuh nemuin bug juga di kamera smartphone ini guys. Terutama untuk foto orang, kadang-kadang fokusnya tuh sering hit and miss gitu. Terus masuk ke kondisi low light, di sini juga makin kelihatan kalau si Nubia Neo 5 GT ini tuh bukanlah smartphone yang jago di sektor kameranya. Soalnya ya teman-teman bisa lihat ya sampel-sampel foto low light ini jujur secara detailnya kelihatan banget penurunan kualitasnya, plus noise-nya tuh menurut gue lumayan berasa. Intinya sih kalau kita ngomongin soal kameranya, ini menurut gue ada di level yang sekedar cukup aja untuk dipakai di kebutuhan sehari-hari. Sama juga kalau kita ngomongin soal kemampuan videografinya nih, meskipun di kameranya ini tuh bisa nge-record up to 4K 30 fps, tapi teman-teman di sini wajib banget nyalain fitur anti-shake-nya nih guys, yang bikin hasil videonya jadi lebih ke-crop untuk efek kompensasi dari gerakan supaya hasil videonya bisa lebih stabil. Oke guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Nubia Neo 5 GT nih guys. Jadi untuk kamera depannya, meskipun di kamera belakangnya dia bisa record sampai 4K di 30 fps, cuman untuk kamera depannya ini sayangnya cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Nah, hasilnya kurang lebih kayak begini. Menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama untuk recording audionya? Kira-kira hasilnya oke apa kagak? Coba teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus tadi setelah kita ngebahas soal banyak aspek dari Nubia Neo 5 GT ini, sekarang kita lanjut ke yang paling terakhir nih, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulannya. Yes, untuk harga sendiri, Nubia Neo 5 GT ini tuh dibanderol dengan harga Rp6.499.000 untuk yang varian 8/256GB dan Rp6.999.000 untuk varian 12/256GB. Cuman selama masa pre-order ini dari tanggal 16 sampai 24 Mei, harganya tuh juga bakal dapat potongan diskon nih guys, yaitu mulai dari Rp5.999.000 aja. Terus gak cuman itu, di dalam paket pembeliannya pun teman-teman juga bakal dapetin bundle promo dari Axis, yaitu 300GB selama 1 tahun. Yang mana teman-teman tuh bakal dapetin benefit unlimited gaming plus unlimited nelpon juga guys ke sesama Axis, XL ataupun Smart Friend. Jujur dengan promo dan juga harga yang ditawarkan, ini tuh udah bikin Nubia Neo 5 GT ini tuh jadi worth it banget. Ditambah lagi, kalau seandainya teman-teman pre-order dari tanggal 16 sampai 24 Mei 2026, teman-teman juga bakal berkesempatan dapetin mystery box kayak yang lagi gue pegang sekarang nih guys. Dan berpotensi juga dapetin emas 2 gram yang bikin ini tuh value-nya jadi worth it gila. Well, gue nggak tahu ini Nubia entah lagi sedekah apa gimana jualan Neo 5 GT ini. Tapi yang jelas menurut gua di kelas mid-range gaming ini sih smartphone yang menurut gua sangat menarik buat temen-temen lirik sih. Well, emang perlu gua akui di kelasnya ini bukanlah smartphone yang paling kencang saat ini. Tapi kalau teman-teman lagi cari smartphone dengan ultimate gaming experience, performanya oke, layar responsif, dan juga punya teknologi built-in fan tapi punya IP rating, menurut gua Nubia Neo 5 GT ini tuh worth it parah sih buat teman-teman lirik di tahun 2026 ini. So, numpung lagi masa pre-order dan lagi banyak banget bonusnya, teman-teman bisa langsung aja melipir ke link produk yang udah gua taruh di kolom deskripsi atau tag produk yang udah gua taruh di bawah sini. Dan palingan segitu dulu aja nih guys pembahasan kita soal Nubia Neo 5 GT ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka dan ngerasa kebantu sama video review ini, please bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan gua Bang Jo pamit dulu ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!